Kan diberkatilah saudara, tundukkan kepala sebelum kita menerima firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang menyaksikan live streaming pagi hari ini maupun nanti yang menyaksikan offline. Saya percaya berkat yang sama menyertai Bapak Ibu dan saya selama kita senantiasa mendengar firman Kristus, renungkan firman Kristus serta juga melakukan firman Kristus. Hidup kita berbahagia, hidup kita diberkati, jadi berkat bagi sesama, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini 4 November 2020 kalau kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena anugerah dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami akan diberkati oleh firman-Mu, karena firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan, dan kami bersyukur Tuhan Yesus tinggalkan surga turun ke dunia bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang-orang yang berdosa, agar siapapun orang-orang berdosa yang percaya Yesus hidupnya diberkati, hidupnya disucikan, hidupnya dikuduskan, dan jadi berkat bagi sesama, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, sebagai gembala gereja GBI Moria hamba berdoa agar siapapun yang jatuh dalam dosa, mari bangkit kembali, minta ampun kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah, gereja GBI Moria penuh kemuliaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin, 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 haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, abang dan kakak, Lai dan Itona Burju yang baru bergabung live streaming Facebook saya pada hari ini. Saya percaya semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Sekalipun seringkali kita berada di masa-masa COVID-19 saat ini, banyakkan di rumah, ya kan, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ibadah juga dari rumah. Tapi saya percaya apapun situasinya, kita percaya berkat Tuhan selalu menyertai orang percaya. Amin. Haleluya. Tema khotbah hari ini adalah hidup oleh iman. Sama-sama katakan saya hidup oleh iman. Sama-sama katakan saya hidup oleh iman. Sama-sama katakan hidup oleh iman. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya saudara dan saya sebagai warga sorga menjalani hidup ini bukan dengan kepintaran kita. Amin. Bukan dengan keahlian kita. Amin. Bukan dengan pengalaman hidup kita yang hebat. Amin. Bukan dengan deposito kita yang banyak. Amin. Bukan dengan harta warisan yang berlimpah dari orang tua kita. Amin. Tetapi kita menjalani hidup ini dengan iman kepada Kristus. Sama-sama katakan melangkah dengan iman. Sama-sama katakan melangkah dengan iman. Amin. Jadi apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, sebentar oleh karena kemurahan Tuhan, jika Tuhan berkenan kita bisa mengakhiri tahun 2020 ini. Iya kan, sekarang kita sudah masuk bulan November, bulan depan sudah Desember. Setelah itu kita tinggalkan 2020, masuk ke tahun 2021. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi selama kita melangkah dengan iman di dalam Kristus, kita lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Kita lihat ayatnya Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Hidup oleh iman. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kembali saya bacakan surat Rasul Paulus, Roma pasal yang pertama ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Sama-sama katakan kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam surat Rasul Paulus untuk jemaat Roma, Paulus mengatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Artinya adalah suatu keyakinan Rasul Paulus bahwa Injil itu merupakan kekuatan Allah di ayat 16-nya. Jadi Bapak Ibu dan saya, kebenaran Allah sungguh nyata dalam hidup kita selama kita melangkah dengan iman. Selama iman kita di dalam firman Kristus, kebenaran Kristus, kebenaran Allah ada pada kita. Dan kita disebut menjadi orang-orang benarnya Allah. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita dibenarkan bukan karena kesalehan kita. Kita dibenarkan karena iman kita kepada Kristus. Yang percaya katakan amin. Iya kan, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the man who through faith is just and upright shall live and shall live by faith. Orang yang benar akan hidup dan akan hidup oleh
iman. Puji nama Tuhan, minimal ada 3 tanda orang percaya yang senantiasa hidup oleh iman. Minimal ada 3 tanda orang percaya yang senantiasa hidup oleh iman. Yang pertama, saya mencatat di sini, senantiasa mencari firman Kristus. Sama-sama katakan senantiasa mencari firman Kristus. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu sekali lagi, Matius 6 ayat 33. Saya mengutip dari Injil Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, sebagai anak Tuhan, hal yang harus kita lakukan setiap pagi adalah baca Alkitab, berdoa dulu, ucap syukur kepada Tuhan karena satu malam telah berlalu, kita boleh bangun pagi hari ini semua karena kekuatan Tuhan, dan kita baca Alkitab. Cari Tuhan dulu, cari Tuhan Yesus, baca firman Tuhan Yesus. Iya kan? No Bible, no breakfast. Tidak ada Alkitab, belum baca Alkitab, belum sarapan, saudara. Biasakan dalam hidup saudara. Saya dan istri lakukan seperti itu. Sebelum sarapan kami baca Alkitab dulu. Iya kan, 1 ayat aja dulu. Iya kan, 1 ayat kita aminkan, kita percaya mujizat pasti terjadi. Dan saya perhatikan saudara yang kasih Tuhan, bila kita mendahulukan Tuhan sebelum kita memulai pekerjaan, dan kita akan melihat sepanjang hari itu mungkin ada masalah, sepanjang hari itu mungkin ada pergumulan, tapi kita bisa melaluinya dengan sukacita. Iya benar. Kan kalau kita diberkati, sukacita itu biasa. Tetapi ketika punya pergumulan, ada tantangan dalam hari itu, kita bisa melaluinya dengan sukacita. Karena Injil itu kekuatan Allah. Amin. Jadi firman Tuhan yang kau baca Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca, itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hari itu, kita bisa melaluinya dengan sukacita. Kita bisa melaluinya dengan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Iya kan? Sama-sama katakan hidup oleh iman. Tanda yang pertama orang percaya hidup oleh iman adalah senantiasa mencari firman Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita harus berubah. Tidak boleh sama dengan orang dunia. Orang dunia bangun pagi hari langsung buka toko, langsung kerja. Tetapi anak Tuhan pagi hari bangun cari Tuhan. Amin Bapak Ibu, cari Tuhan. Baca Alkitab saudara. Izinkan minta hikmat dari Roh Kudus. Roh Kudus pimpin aku mau baca Alkitab, berikan aku pengertian ilahi. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Nanti Roh Kudus akan ajar kita. Roh Kudus akan bimbing kita. Roh Kudus akan tuntun kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan dimanapun kau berada, menyaksikan khotbah ini, baik seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya yang menyaksikan live streaming saat ini maupun nanti yang offline. Saya berdoa Bapak Ibu semua, kita sama-sama senantiasa mencari Tuhan. Amin. Dahulukanlah Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya saat kita cari Tuhan, utamakan Tuhan, semua berkat, mujizat, kesembuhan, karir, promosi, apapun namanya akan menyertai kita, akan mengikuti hidup kita. Yang percaya katakan amin. Iya kan, sama-sama katakan senantiasa mencari firman Kristus. Percayalah Bapak Ibu, abang dan kakak, lahir itu naburju. Selama engkau dan aku senantiasa mencari firman Tuhan, berkat yang mengejar kita. Ikuti kata-kata saya, anak Tuhan yang melangkah dengan iman, tidak mengejar berkat, tapi mengejar firman Kristus. Yang percaya katakan amin. Iya kan? Ikut kembali kata-kata saya, anak Tuhan yang melangkah dengan iman, tidak mengejar mujizat, tapi mengejar firman Kristus. Yang percaya katakan amin. Iya kan? Ketika kita mengejar firman Kristus, mencari firman Kristus, berkat yang mengejar kita, mujizat yang mengejar kita. Yang setuju katakan amin. Iya, imannya harus tambah lagi Bapak Ibu, harus naik lagi. Anak Tuhan ke gereja bukan cari mujizat, tapi cari Tuhan. Cari sumber mujizat, cari sumber berkat, cari sumber kesembuhan. Namanya Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Jadi tanda yang pertama orang percaya yang senantiasa hidup oleh iman. Yang pertama senantiasa mencari firman Kristus. Sama-sama katakan senantiasa mencari firman Kristus. Tanda yang kedua
Orang percaya yang senantiasa hidup oleh iman. Saya mencatat di sini ketika saya renungkan Roma 1 ayat 17, saudara yang kasih Tuhan Yesus, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Seperti kita ketahui bersama, orang benar hidup oleh karena iman. Tanda yang pertama, senantiasa mencari firman Kristus, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yang kedua, orang yang mencari firman Kristus pasti senantiasa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tanda yang kedua, orang percaya yang hidup oleh iman senantiasa mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua saat ini untuk mengucap syukur bukan karena kita ketika diberkati. Mengucap syukur bukan karena kita dipromosi. Mengucap syukur bukan karena semua keadaan baik. Tapi mengucap syukur dalam segala hal. Jadi apapun situasinya, baik di padang gurun kah, atau sedang di tanah Kanaan kah, atau sedang pergumulan kah, atau sudah diberkati kah, teruslah kita mengucap syukur. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kehendak Bapa di sorga, Bapak Ibu dan saya mengucap syukur bukan karena keadaan baik aja Bapak Ibu. Bagaimanapun situasinya. Apakah lagi sedang seperti sekarang, penjualan menurun, pembelian menurun. Iya kan? Terus ya mohon maaf, sekarang sudah tahu sendiri, nonton di televisi kan banyak yang di PHK. Yang baru-baru ini karyawan Garuda itu di PHK kurang lebih 700 lebih orang Bapak Ibu yang pegawai kontraknya di PHK kan. Kan pasti mereka ada juga anak Tuhan di sana Bapak Ibu. Saya lihat di Instagramnya, ya sedih sih ya kan. Dia sudah berdoa-doa sama Tuhan, Tuhan saya mau jadi pegawai tetap di Garuda, ya kan, pramugari atau pramugara atau pilot. Saya mau jadi pegawai tetap di Garuda, tahu-tahu karena pandemi ini akhirnya ya mengalami PHK gitu, saudara kasih Tuhan. Tetapi apapun situasinya lah, tak vonis dokter kah, atau rumah tangga saudara sekarang sedang ditimpa badai masalah kah, atau saudara sudah berjuang ke sana kemari tuh cari pekerjaan tetapi belum ada yang cocok, atau saudara sudah lama menanti-nantikan pasangan hidup tapi belum ketemu yang terbaik. Dengar baik, mengucap syukur dalam segala hal. Iya kan? Ketika orang fitnah kita, mengucap syukur. Karena setiap fitnah Tuhan sanggup ubahkan menjadi berkat yang berlimpah atas hidup kita. Iya kan? Ketika orang jahatin kita, curangi kita, mengucap syukur. Saya tahu rasanya difitnah orang, saya tahu rasanya dicurangi orang, saya tahu rasanya dikerjain orang. Tapi saya tahu rasanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami tantangan dalam hidup ini, bagian kita mengucap syukur. Itu dibutuhkan iman, saudara. Butuh iman. Gak mudah, saya tahu rasanya. Ketika lagi sedang di padang gurun, mengucap syukur itu gak mudah. Tetapi dibutuhkan iman. Dan cukup iman sebesar biji sesawi. Iya kan? Cukup iman sebesar biji sesawi. Tuhan Yesus katakan cukup besar iman. Cukup saja kita punya iman sebesar biji sesawi, pindahkan gunung, gunungnya akan pindah. Itu bicara apa saudara? Bukan bagaimana besarnya imanmu. Enggak. Tapi bagaimana kau punya iman bahwa kita punya Allah yang besar. Kuasanya tidak pernah berubah dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tidak pernah berubah dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Iya kan? Senantiasa mengucap syukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur. Karena kasih setiamu, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Beberapa hari lalu saya dan Ibu Gembala itu nginep di Bogor, saudara ya. Begitu kami lihat ya, karena kan hampir 8 bulan ya gak kemana-mana. Kemudian Ibu Gembala bilang, Piki orang lagi liburan, kita jaga komplek kah? Ya udahlah ya, cari yang dekat aja lah ya, liburan tipis-tipis ke Bogor, saudara ya. Jadi di situ berapa hari nginep dan kami lihat situasinya rame sih orang, tapi nggak terlalu rame lah ya, cukup rame ya. Tapi ya yang beli pun nggak sepi, saudara. Saya liatin orang jualan begitu.
Dan ketika malam minggu itu saya makan bubur kacang hijau Madura dekat kami nginep itu, saya tanya gimana gitu. Ya orang rame hanya lewat aja om, dia bilang. Itu dia. Lewat aja cuman rame ya, cukup rame tapi cuman lewat aja ya kan. Nah sekarang pun sampai di bawah itu terasa penjualan itu menurun. Bubur kacang hijau cuma 6.000. Biasanya sebelum ada pandemi dia bisa habisin 100 sampai 200 mangkok semalam, saudara, dari jam 5 sore sampai jam 11 malam atau setengah 12 malam. Ini sampai jam 1 pagi ditungguin, paling banter 50 mangkok. Coba, saudara. Iya kan, ya begitu. Pernah juga cuma dapat 10 mangkok. Ditungguin sampai jam setengah 2 dini hari. Nah itu Bapak Ibu. Jadi memang yang menarik adalah saya hanya bilang begini, rezeki nggak kemana, tetap aja mengucap syukur kepada Tuhan. Saya hanya bisa bilang begitu, saudara. Karena saya juga ngalami Bapak Ibu ketika awal-awal kami merintis. Saya tahu rasanya merintis seperti apa. Dari jemaat cuma 7 orang. 7 orang jemaat. 4 sampai 5 bulan 7 orang jemaat. Ngalami Bapak Ibu, saya tahu rasanya. Tapi saya dan istri itu diajar Tuhan untuk senantiasa selalu mengucap syukur. Ketika kami mengucap syukur dengan 7 jiwa ini, Tuhan kasih multiplikasi dari 7 jadi 14. Dikali 2 ya, 2 kali 7 14. Terus tambah lagi 14 kali 2 itu 28, tambah lagi kali 2, multiplikasi. Tuhan tambah kirim jiwa. Sekarang di Jakarta itu ada sekitar 50 sampai 60 70 jiwa ya kan kalau kumpul semua. Tapi karena pandemi ini jadinya ya udah online lah. Di Palangkaraya ya 23, 25 orang jemaatnya ya, masih merintis juga di Palangkaraya. Tetapi ya mengucap syukur lah. Ketika kita mengucap syukur, ada aja berkat dari Tuhan, ada aja rezeki dari Tuhan, ada aja jalan keluar yang Tuhan berikan, yang kita tuh nggak tahu gimana caranya. Makanya ketika saya mengucap syukur dan terus mengucap syukur selama kami merintis, puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan Yesus, GB Moria ada di tahun yang ketiga sekarang kami merintis GB Moria. Semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan kirim orang-orang yang tidak kami kenal yang membantu kami. Tuhan sertai pelayanan ini, dan kalaulah Tuhan menyertai, kalaulah Tuhan memberkati, berkat yang kami terima juga pasti menyertai Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak lainnya dalam burju. Amin. Iya kan? Teruslah mengucap syukur. Jadi dimanapun posisi kita mengucap syukur. Ketika kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, saya percaya kita gak sempat untuk iri sama orang. Amin. Kita nggak sempat untuk curiga sama orang, kita nggak sempat lagi untuk sirik sama orang. Tapi kita percaya bahwa dalam ucapan syukur kita percaya bahwa Tuhan sanggup pelihara kita dengan cara yang ajaib, bahwa Tuhan sanggup buka jalan ketika semua pintu sudah tertutup. Tuhan sanggup buka pintu yang baru. Yang setuju katakan amin. Iya, dahsyat loh Bapak Ibu mengucap syukur ini. Kenapa? Karena itu kehendak Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18, saya ulangi kembali. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi bagi kehendak Allah, saudara dan saya mengucap syukur. Nggak maksa Tuhan, mengucap syukur. Tuhan jawab doa kita, puji Tuhan. Kalaupun Tuhan jawab doa kita tidak sesuai dengan yang kita minta, puji Tuhan. Siapa kita maksa Tuhan, saudara? Iya kan, gak boleh kita paksa Tuhan. Harus jadi. Siapa kita, saudara? Bagi kita mengucap syukur loh. Kehendak Tuhan itu kita mengucap syukur. Kita doa Matius 7:7, mintalah maka akan diberi. Ya kalau kita minta Tuhan kasih, puji Tuhan. Kalaupun Tuhan gak kasih ataupun Tuhan jawab dengan berbeda apa yang kita minta, ya puji Tuhan. Amin. Iya kan? Kan hidup ini bukan suka-sukanya saudara dan saya. Hidup ini harus suka-sukanya Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Iya, bukan suka-suka saudara, bukan suka-suka gembala saudara, nggak boleh. Iya kan, suka-suka Tuhan. Jadi dimanapun saudara melangkah, teruslah melangkah dengan iman. Dimanapun saudara berada, maksud saya, teruslah melangkah dengan iman. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya kan? Senantiasa mengucap syukur. Mengucap syukur. Hari ini kita masih di rumah kontrakan, mengucap syukur. Saya juga pernah ngontrak. Iya kan?
Hari ini masih ikut orang mengucap syukur. Saya ikut orang juga pernah pelayanan dari tahun 2002 sampai 2017. 15 tahun saya ikut pelayanan sama orang, saudara. 15 tahun. Iya kan? Ya buat saya itu cukup yang panjang ya. 15 tahun. Iya kan, saya belajar dari orang gaya memimpinnya begini. Oh ya udah, apa yang baik saya ambil, yang nggak baik ya saya nggak mau. Saya minta hikmat sama Tuhan gimana menjadi gembala yang benar, gembala yang baik, gembala yang menjadi teladan, begitu kan. Belajar dari Tuhan Yesus lah, baca Alkitab lah, begitu. Memang oleh karena kemurahan Tuhan, waktu saya tahun 2011 yang lalu kuliah di Petamburan, jadi oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, 2011 September 2011 saya kuliah S2 MTH di Petamburan, STT Bethel Indonesia di Petamburan, dan ada dapat ilmu pengembalaan ya. Jadi seorang gembala itu seperti apa, manajemen organisasi gembala itu seperti apa. Dapat mata kuliah itu Bapak Ibu. Makanya jadi memang gembala itu harus sekolah yang benar supaya bisa menerapkan ilmu yang didapat, tentunya dengan cara yang benar ya, bukan mohon maaf nih ya, kuliahnya ditukang-tukangi gitu. Tukang-tukangi maksudnya yang lain yang ngerjain tugasnya ya enggak lah ya. Saya harus ngajar yang benar nih. Jadi kita harus kuliah yang jujur. Ya kan, kita kan mau nyampaikan kebenaran ya. Jangan kita berkuar-kuar kebenaran dari mimbar tapi skripsinya ngerjain orang lain, tesisnya ngerjain orang lain. Terus berkuar-kuar ngajar kebenaran. Nah, itu namanya kacau-kacau, saudara. Iya kan, kacau-kacau itu namanya nonsen lah. Ya kan? Iya betul, dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, tapi ya kita juga harus tanggung jawab diri kita, sekolah yang benar, kuliah yang benar, begitu. Kan saudara juga kan nggak mau kan naik pesawat, pilotnya itu otodidak, saudara mau? Nggak nyungsep tuh pesawatnya, saudara. Ya kan pilot aja pun ini kan, pilot itu kan ada seleksinya kan, nggak bisa ditukang-tukangi. Namanya di langit memang ada halte di langit, saudara, kan nggak ada. Nah, sama juga seperti itu. Nah, puji Tuhan 2011 yang lalu saya 3 tahun kuliah, jadi 2011 sampai 2014. Puji Tuhan kami ada 30 mahasiswa baru 2011 waktu itu yang kuliah perdana. Saya tahu karena saya ketua kelasnya Bapak Ibu, dan ke saya puji Tuhan sih ganteng-ganteng begini diangkat jadi ketua senat. Iya kan, bukan karena ya puji Tuhan aja sih, karena diangkat jadi ketua senat waktu itu, ketua senat pasca sarjana S2 MTH di STT Bethel Indonesia di Petamburan 2011 sampai 2014. Puji Tuhan dari 30 mahasiswa itu hanya 3 orang yang di perdana yang lulus ya, di 3 orang itu. Jadi 2 laki-laki, 1 perempuan, ya kan. Ito Evika Utapea yang perempuan, 1 lagi ada teman saya juga, bapaknya gembala di GBI Bandung. Nah, jadi kami bertiga saja yang lulus ya. Puji Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Siapalah saya juga, saudara ya. Bukan karena saya pintar ya, karena Tuhan lah ya kan. Karena Tuhan ya, saya kerjakan tugas dengan jujur. Ya puji Tuhan lah ya, lulus pas-pasan ya kan, pas 3,22 IPK waktu itu ya. Ya puji Tuhan lah karena kemurahan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ada belajar ilmu penggembalaan di sana. Jadi gembala itu harus jadi teladan, anak-anaknya harus jadi contoh. Jadi panjang memang ya. Jadi memang jadi gembala itu nggak mudah. Jadi memang dosen saya bilang begini, Chris, dia bilang begitu, one day you punya anak, you jadi pendeta hebat, you jadi gembala hebat, tapi kalau anak-anak you kacau-kacau, you are nothing, Chris. Makanya you sebelum khotbah you harus didik benar-benar anak you. Ya itu dosen saya bilang begitu. Jadi gembala itu nggak hanya berkuar-kuar punya ribuan jemaat ternyata. Jadi memang keluarganya jadi contoh. Gitu. Ini jangan tersinggung nih, ntar ada tersinggung lagi ya kan. Itu tersinggung terserah lah. Tapi bertobat ya. Ya itu yang penting, jangan tersinggung doang. Setelah tersinggung bertobat, koreksi diri saudara gitu, jangan ngeyel. Nah, jadi gembala itu yang dinilai itu bukan jumlah jemaatnya Bapak Ibu ternyata. Gembala itu dinilai adalah keluarganya. Istrinya gimana, anak-anaknya gimana, udah jadi teladan apa belum. Begitu, bukan berkuar-kuar dipilih Tuhan, enggak. Begitu. Nah, itu ilmu penggembala. Makanya
Begitu, gembala itu harus korban. Ya kan, saya sudah lakukan kan. GB Moria persembahan cukup dengan doa. Nggak boleh manfaatin gitu. Macam-macam lah ada kriterianya. Makanya Bapak Ibu atau adik-adik yang mau jadi pendeta atau ada panggilan jadi hamba Tuhan, ayolah kuliah di Petamburan tuh. Kalau yang S2 mungkin udah lewat ya, tahun depan lah ya, doa lagi sama Tuhan ya. Biayanya bisa dicicil juga di Petamburan. Ini sekali saya promosi lah kampus saya juga dulu ya, Sekolah Tinggi Teologi Betel Indonesia di Petamburan. Itu ST Betel itu milik Sinode Gereja Betel Indonesia. Tetapi saudara akan didik oleh hamba-hamba Tuhan yang rata-rata gembala, saudara ya. Dosen-dosen di sana itu rata-rata gembala. Jadi banyak pengalaman-pengalaman berkhotbah, pengalaman-pengalaman jadi seorang gembala. Itu saudara bisa serap ilmunya begitu. Saya juga udah ngalami. Ada ketemu juga dosen yang pendeta saja. Kita belajar bagaimana dia berilmu berkhotbahnya. Atau ada yang gembala, kita lihat bagaimana cara dia menggembalakan, merintis. Nah, salah satu contoh itu adalah saya main gitar. Nah, saudara tahu tiap minggu kan saya main gitar. Nah, itu adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang gembala. Bisa WL, bisa main gitar, cukup lah. Ya kan, istrinya tepuk tangan boleh. Kalau Mamito kan nyanyi ya memang harus ya nggak usah nuntut orang. Wah, harus ada WL lengkap. Wah, ada ini full band. Enggak gitu juga. Nggak usah direpotin orang semua. Ya kita apa adanya gitu. Nggak perlu kelihatan lebih pintar, lebih bijak, nggak usah. Jadilah diri sendiri. Makanya hari Minggu kemarin itu, minggu lalu saya khotbah tentang untuk Moriah Youth, be yourself, jadilah diri sendiri begitu. Kalau kita menjadi diri kita sendiri, kita senantiasa mengucap syukur, ya kan, nggak niru-niru orang, nggak usah niru-niru, jadilah diri sendiri begitu. Dan memang indah lah Bapak Ibu kalau kita mengucap syukur itu nggak iri sama orang, nggak iri dengan keberhasilan orang, nggak iri ketika orang diberkati, enggak. Ya berkat berkat saya, dan Tuhan nggak pernah salah memberkati anak-anaknya, dan berkat dari Tuhan itu nggak pernah ketuker, pas takarannya dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saya itu harus mengucap syukur, ya kan, mengucap syukur karena itu kehendak Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, minimal ada 3 tanda orang percaya yang senantiasa hidup oleh iman. Ayatnya diambil dari tadi, hidup oleh iman, tema khotbah hari ini, Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iya kan? Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, senantiasa mencari firman Kristus. Yang kedua, senantiasa mengucap syukur. Yang ketiga, tandanya orang percaya hidup oleh iman, senantiasa menjadi berkat. Amin. Sama-sama katakan senantiasa menjadi berkat. Yakobus pasal yang kedua ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Begini Bapak Ibu, kalau kau punya iman diberkati oleh Tuhan, kau juga harus punya iman jadi berkat bagi sesama. Saya ulangi, kalau kau punya iman diberkati berlimpah-limpah, kau juga harus punya iman untuk jadi berkat bagi sesama. Amin. Iya kan? Iya kan? Sampai kapanpun saya akan selalu ucapkan ini dimanapun saya berkhotbah. Kalau kau punya iman, terima berkat dari Tuhan, minta berkat dari Tuhan berlimpah-limpah, kau juga harus punya iman jadi berkat bagi sesama. Yang setuju katakan amin. Iya kan? Iya kan? Jadi berkat bagi sesama. Belum bisa kasih uang, saudara kasih bantu doa dan tenaga. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan tunggu kaya dulu, tunggu diberkati dulu, berlimpah-limpah baru saudara. Enggak. Dimanapun level saudara tempatkan Tuhan, jadi berkat. Minimal kita nggak bisa bantu, jangan nyusahin. Jangan nyusahin. Begitu Bapak Ibu. Jangan nyusahin. Iya kan? Jangan nyusahin. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus jadi berkat bagi sesama itu indah. Indah dan membuat kita tidurnya nyenyak. Coba kalau saudara jahatin orang, susah kau tidur. Karena banyak doa-doa orang yang saudara sakiti itu akan doain saudara supaya saudara itu bertobat.
Saya ulangin, kalau saudara jahatin orang, curangi orang, jegal orang, kau susah tidur. Udah kau susah tidur, ya mungkin kau banyak uang dengan cara korupsi, dengan cara sikut sana sikut sini, tapi kau susah tidur. Iya kan, ada banyak orang yang nangis-nangis ngadu sama Tuhan. Nah ini, saudara kan kacau-kacau hidupnya. Saya udah memperhatikan lah, orang kalau hanya banyak ngomong doang kelihatan. Iya kan kelihatan kalau banyak ngomong doang. Ada COVID, Nah makanya nggak selamanya COVID-19 ini mimpi buruk saudara. COVID-19 ini membuka semua mata orang. Ya tinggal masalahnya mau melangkah atau tidak, itu aja saudara. Iya kan, makanya saya selalu nggak mau pura-pura hidup ini saudara, apa adanya. Ya saudara tahu sendiri kan, saya khotbah dimanapun saya nggak malu. Karena kalau kita itu pura-pura, ya ini pura-pura kudus. Ini kita nggak boleh pura-pura kudus ya Bapak Ibu. Di gereja penampilan bak malaikat, keluar dari gereja kelakuan, waduh, kayak si buli saudara. Mohon maaf nih ya. Iya kan, di gereja penyembahan, foto-foto, jemaat kami ribuan. Tapi, aduh, anak kacau-kacau. Gimana saudara ini? Jadilah kita itu benar-benar apa adanya di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Nggak usah pura-pura lebih rohani gitu. Kalau doa lipat tangan, di dada begini dilihat orang. Setelah itu maki-maki mulutnya. Aduh minta ampun deh. Ya kan nggak boleh kita pura-pura Bapak Ibu. Dosa itu, apa adanya aja lah hidup ini. Ya kan senantiasa jadi berkat. Belum bisa bantu uang ya doain lah. Doain, kasih bantu tenaga. Begitu, saya selalu ajar tuh, khususnya buat jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya. Berkali-kali gue bilang. Mau khotbah di sini apa khotbah di Jakarta apa khotbah di Palangkaraya. Ayo kita jadi berkat. Ya kan jangan ngakali atau ngadalin orang, nggak boleh ya saudara. Manfaatin orang tuh nggak boleh. Saya ngajar yang benar nih. Dimanapun saudara atau pernah saudara manfaatin orang, ayo cepat bertobatlah. Hari ini bertobat. Jangan pernah manfaatin orang lagi. Minta ampun sama Tuhan. Saya emang nggak pernah lempar-lempar orang saudara. Doa lempar sana lempar sini. Singkirkan. Apa yang kau singkirkan? Gak boleh kayak gitu. Ya kan, cukup kita katakan bertobat. Lah Tuhan Yesus kan mengajarkan yang benar. Saudara belajar dari mana lempar sana lempar sini? Kan Tuhan Yesus yang bilang kepada wanita yang kedapatan berbuat zina, janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Udah selesai, pulanglah. Tuhan aja Maha Pengasih lah. Siapa kamu yang begitu? Nggak boleh. Kita itu harus rendah hati. Kita itu nggak ada gitu. We are nothing without Jesus, Bapak Ibu. Siapapun saudara lah. Siapapun saudara. Jadi kita harus jadi diri kita sendiri. Kemudian kita harus jadi berkat. Gitu. Dimanapun kita berada jadi berkat. Ya kan. Ya saya sih nggak bisa jadi berkat bagi semua orang ya. Ya cukup lah minimal bagi jemaat lah. Jemaat dan pengerja lah dulu ya. Yang kecil-kecil aja dulu. Ya kan Alkitab katakan siapa yang setiap perkara yang kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Ya lingkup GB Moria aja lah. Persembahan cukup dengan doa dari mulai 1 April 2020 sampai dengan hari ini. Udah berapa bulan itu? 7 bulan ya. Udah mulai 1 April ke 1 November kan 7 bulan ya. Iya 7 bulan. Nah itu Bapak Ibu ya, saya nggak ngomong doang begitu, karena saya tahu jemaat kami itu kan ada yang kena PHK pada waktu itu, ada yang kerjanya pun security. Ya saya tahu diri lah. Ya kan makanya gimana cara menghidupi pelayanan ini ya banyak tools-toolsnya, banyak alat-alatnya. Ya kan saya bukan dari keluarga orang kaya Bapak Ibu. Jadi saya jualan donat sekalipun reseller, untung 1.000. Terus kadang juga jualan kaos rohani begitu. Kadang juga ada yang undang khotbah online. Ya ada aja lah rezeki ya, dapat PK buat pelayanan. Begitu Bapak Ibu. Jadi nggak ada bikin-bikin proposal atau minta-minta atau jilat-jilat orang kaya. Nggak ada model kayak saya, gimana mau jilat Bapak Ibu. Sudah tahu sendiri lah. Iya kan. Tetapi ya bagaimanapun situasinya kita, keadaannya kita, teruslah kita jadi berkat bagi sesama. Itu tandanya orang percaya yang hidup oleh iman. Amin. Jadi kalau kita sudah punya iman menerima berkat berlimpah-limpah, kita juga harus punya iman jadi berkat bagi sesama. Di Alkitab ada satu kisah yang menarik, adalah Yesus berbicara tentang seorang perempuan yang janda berikan persembahan. Amin. Saudara tahu kan kisah itu?
Saudara kasih Tuhan, janda itu yang sudah janda miskin ini berikan persembahan, semuanya dia kasih untuk Tuhan. Dia punya iman untuk memberi. Terkadang begini, ada banyak orang Kristen punya iman hebat untuk menerima berkat. Tetapi untuk memberi, mohon maaf nih, untuk memberi ya, mohon maaf. Masih kurang, saudara. Masih kurang. Makanya selalu saya nggak apa-apa, tapi nggak ada waktu, belum terlambat. Selama kita masih hidup, ayo belajar untuk memberi dengan iman. Iya kan? Iya kan, memberi untuk dengan iman. Karena hidup kita ini Bapak Ibu jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau saudara hitung-hitungan sama Tuhan, kalah telak kita. Dan jangan pernah berkata kau lebih berkorban dari yang lain. Jangan pernah kau berkata kau lebih korban dari yang lain. Nggak bisa. Karena kau hidup itu karena kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya hidup itu karena kemurahan Tuhan. Uangmu tuh, hartamu tuh, asetmu itu nggak berlaku di sorga. Jadi saudara itu jangan merasa lebih hebat dari yang lain. Nggak boleh. Semua kita ini equal, sama di mata Tuhan. Kita hamba Tuhan, kita anak Tuhan, kita orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Makanya saya kan selalu berkata, Tuhan Yesus menjawab doa orang benar dan doa orang berdosa. Tuhan Yesus jawab doa kita semua. Iya kan? Tuhan memberkati orang benar supaya orang benar ini jadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus juga memberkati orang berdosa agar orang berdosa ini bertobat, hidup benar bersama dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Iya, begitu Bapak Ibu. Jadi kita harus benar, iman kita harus benar. Teruslah baca Alkitab. Amin Bapak Ibu. Tema khotbah hari ini adalah hidup oleh iman. Sama-sama katakan saya hidup oleh iman. Sama-sama katakan saya hidup oleh iman. Sama-sama katakan saya hidup oleh iman. Minimal ada 3 tanda orang percaya yang senantiasa hidup oleh iman. Yang pertama, senantiasa mencari firman Kristus. Yang kedua, senantiasa mengucap syukur. Yang ketiga, senantiasa menjadi berkat. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, hambamu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hatimu. Tetapi aku percaya Roh Kudus akan mengingatkan dan memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, aku berdoa agar siapapun setiap nama yang menyaksikan khotbah ini semuanya diberkati, semuanya sehat sempurna, semuanya sukses berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa buat Presiden kami Pak Jokowi bersama dengan keluarga diberkati, Wapres bersama keluarga diberkati, seluruh kabinet menteri juga diberkati oleh Tuhan. Berdoa khusus bagi Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani diberkati bersama keluarganya, Pak Luhut Panjaitan bersama dengan keluarga juga diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat gerejamu GB Moria, kiranya Tuhan berikan kami tempat ibadah yang permanen milik sendiri. Kami percaya, kami tahu bagaimana cara mengumpulkan uang, tapi apa yang kami minta dalam nama Yesus, Tuhan sanggup sediakan dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap nama seluruh jemaat gereja GB Moria Jakarta Palangkaraya dan seluruh Bapak Ibu Abang dan Kakak Lai dan Itona Burju yang senantiasa setia mendukung gereja GB Moria dimanapun mereka berada. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, karir mereka terus naik, terus maju, jadi kepala bukan jadi ekor, dan jadi berkat bagi sesama dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami bersyukur di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah, dimanapun kau berada, angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama saya, mari katakan amin, 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 amin. Haleluya, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibadah renungan singkat firman Kristus hari Rabu 4 November 2020